Selamat pagi Bapak. Ya, ya baiklah. Di sini saya ada tugas PPL 2 untuk PPG ini dan saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, topiknya manfaatkan limbah sampah organik dan anorganik. Dan di situ proyek profilnya asik berkebun di sekolah di SD Negeri 2 Kembang Senenang ini. Nah, adapun latar belakang yang saya angkat dalam kelima ini Pak, saat ini kan menghadapi krisis lingkungan yang serius. Makanya itu adalah masalah sampah. Makanya timbunan sampah semakin meningkat, terutama sampah organik dan anorganik itu. Nah, dari sinilah penyebabnya berbagai masalah seperti pencemaran tanah, air, dan proyek berkebun di sekolah kan merupakan upaya nyata untuk mengatasi masalah sampah dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dengan memanfaatkan sampah organik sebagai kompos dan mengolah sampah non-organik menjadi media tanam atau kerajinan. Maka disitulah peserta didik dapat belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya mengangkat tujuan pembelajaran yang ini adalah yang pertama itu memberikan pemahaman kepada peserta didik itu untuk pentingnya mengurangi sampah dan bagaimana menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan dengan berkebun untuk menjadi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mengajarkan peserta didik tentang pentingnya mengurangi sampah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang menggunakan sampah plastik sebagai pot atau bahan lain dalam berkebun. Di sini kan sudah saya jelaskan apa yang saya akan lakukan nanti. Nah, saya minta bagaimana tanggapan Bapak tentang yang saya akan lakukan ini nanti. Ya, baiklah. Saya mendukung proyek P5 yang akan Bapak laksanakan, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini relevan dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kerjasama, gotong royong, dan kreatif. Baiklah Pak lah. Terima kasih sangat mendukung proyek kelima yang saya buat. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan mudah-mudahan semuanya akan lancar seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mulai pelajaran lagi seperti biasa ya. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua hari ini? Sehat. Hadir semua? Hadir. Ya, baik. Sebelum belajar seperti biasa, Bapak mau minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan. Halo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman warisni bisalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Risti telah memimpin doa kita pada hari saja yang akan kita pelajari, yaitu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi topiknya adalah nanti kita memanfaatkan limbah sampah organik dan anorganik, ya. Dan proyek profilnya itu asiknya berkebun di sekolah. Jadi ada tema, ada topik, ada proyek profilnya. Di situ akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak mau tanya, ada yang tahu apa saja sampah organik dan sampah anorganik? Ya, baik, semua apa? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan yang sudah bisa menjawabnya. Ya, baik. Bapak mau tanya lagi, kalau dampak sampah untuk kesehatan kita itu apa? Bagaimana dampaknya kalau sampah berserakan dan sebagainya? Apa dampaknya? Banjir bisa, ya. Apalagi mengganggu kesehatan kita.
Nah, Bapak mau tanya bagaimana cara agar kita merawat tanaman? Menyiram setiap hari. Ya, benar. Menyiram setiap hari. Nah, disitulah nanti akan kita pelajari tentang gaya hidup berkelanjutan, topiknya manfaatkan limbah, sampah organik dan anorganik. Anak-anak, di sini Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya mengurangi sampah dan bagaimana menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, baik itu dengan berkebun untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan kedua, mengajarkan peserta didik tentang pentingnya mengurangi sampah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Dengan menggunakan sampah plastik sebagai pot atau bahan lain dalam berkebun, peserta didik belajar cara mendaur ulang dan manfaatkan kembali. Dengan ini diharapkan peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktek-praktek sederhana yang dapat mendukung keberlanjutan hidup. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menayangkan video tentang limbah sampah. Perhatikan ya. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Hasil pembentukan dari sampah organik yang tepat. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan lagi video tentang buat pot dari botol plastik lagi. Nah, perhatikan lagi ya. Wabarakatuh, kembali lagi di channel Sugiyanto Bro guys ya. Tadi video ini saya akan berikan tips dan tutorial lengkap nih guys ya, bagaimana cara memanfaatkan media botol plastik ini sebagai tempat untuk media tanam bunga hias guys ya, sebagai media pot sangat menarik sekali. Dan ini adalah bahan yang kita butuhkan, hanya botol plastik bekas gitu, sudah saya cuci bersih. Kemudian ada pasir atau bebatuan untuk media akuarium biasanya guys. Bisa juga menggunakan pecahan batu bata seperti ini ya. Ada juga pena sebagai tanda nantinya, dan juga ada solder gitu. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang sampah plastik ya. Fakta tentang sampah plastik. Plastik adalah bahan yang sulit terurai secara alami, itu adalah plastik. Dan setiap tahun sekitar 300 juta ton plastik diproduksi secara global. Jadi banyak plastik itu diproduksi. Selanjutnya, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik sering mencemari lautan, membahayakan ekosistem laut. Sangat bahaya plastik itu kalau tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, hanya sekitar 19% dari total sampah plastik di dunia yang berhasil didaur ulang. Nah, prinsip 3R dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, reduce atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan sedotan. Dan kedua, menggunakan kembali. Jadi, manfaatkan kembali plastik yang masih layak digunakan. Nah, dan ketiga, mendaur ulang, mengolah sampah plastik menjadi produk baru yang memiliki nilai guna. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya daur ulang sampah plastik. Nah, yang pertama nanti kita adalah pengumpulan. Nah, mengumpulkan sampah plastik dari rumah atau lingkungan sekitar kita nanti. Nah, habis kita pengumpulan, habis itu kita pemilahan. Memisahkan jenis plastik nanti berdasarkan kode daur ulangnya. Dan selanjutnya kita tahap pembersihan. Membersihkan plastik dari kotoran atau sisa makanan tadi. Nah, baiklah anak-anak, setelah ini Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1,
kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelum itu Bapak akan jelaskan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan yang kita gunakan nanti. Nah, di sini ada solder, ada gunting, ada pisau, ada bibit yang akan kita tanam nanti. Nah, mohon anak-anak pergunakan alat-alat ini dengan baik karena ini adalah bisa melukai tangan dan sebagainya, makanya harus berhati-hati ya. Nah, setelah ini Bapak akan bagikan LKPD arahan dan petunjuk yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, di sini ada instruksi apa-apa saja yang akan kalian buat nanti. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD yang Bapak kasih tadi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita semuanya berdiri. Nah, ice breaking pada hari ini kita melakukan tepuk P5 ya, ikuti ya sama-sama. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Baiklah anak-anak, Bapak akan beri waktu kalian mengerjakan LKPD ini selama 30 menit ya. Nah, kerjakan sesuai dengan arahan Bapak. Silahkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca. Baiklah anak-anak, kalian kan sudah mengerjakan sesuai dengan LKPD yang telah Bapak instruksikan tugasnya tadi. Nah, di sini Bapak mau setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Nah, setiap kelompok maju. Nah, yang pertama Bapak minta dari kelompok 1. Silahkan maju. Kami dari kelompok 1. Ini hasil tanaman kami. Gaya hidup berkelanjutan. Sampah organik, kulit buah, sisa makanan, potongan sayur, daun-daunan, sisa kopi atau teh. Sampah anorganik, botol plastik, kaleng minuman, kertas bekas, kemasan snack, ponsel dan komputer. Bahan berbahaya dan beracun, kaca, baterai bekas, obat kadaluarsa, lampu neon bekas, cairan pemutih. Nah, sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini dari kelompok 2, ini hasil tanaman kami. Menanam bibit, sediakan pot atau media tanaman, sediakan tanah bakar, sediakan bibit tanaman, masukkan tanah bakar ke dalam pot, masukkan bibit atau tanaman ke dalam tanah, tempelkan tanaman di tempat yang sejuk, sediakan tanaman minimal 1 kali sehari. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, setelah Bapak lihat kalian membuat
pot dari bahan botol plastik bekas tadi maupun menanam bibit tadi berkebun itu, maka Bapak lihat semuanya baik semua. Nah, setelah ini Bapak meminta kalian siapa yang mau menyimpulkannya? Saya Pak. Ya baik Kristi, silakan. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk atau diuraikan. Contohnya kulit buah, sisa makanan, potongan sayur, daun-daunan, sisa kopi atau teh. Iya, ya baik Rahma. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk atau diuraikan. Contohnya botol plastik bekas, kaleng minuman, kertas bekas, kemasan snack, kresek bekas. Baik, ada lagi nggak yang mau menyimpulkan? Saya lagi Pak. Ya Isma, silakan Isma. Cara bertanam, sediakan pot atau media tanam, sediakan tanah bakar atau tanah yang subur, sediakan bibit tanaman, masukkan tanah bakar ke dalam pot atau media tanam, masukkan bibit atau tanaman ke dalam tanah, tempatkan tanaman di tempat yang sejuk, siram tanaman minimal 1 kali sehari. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anak sekalian. Bapak mau tanya kalian, nah bagaimana setelah mempelajari membuat pot tadi, pot dan botol plastik tadi, dan nanam bibit tadi. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang sekali? Senang sekali. Alhamdulillah, berarti pelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini ya. Nah, setelah pelajaran ini, nah minggu depan kita akan mempelajari P5 temanya tentang kearifan lokal kita, yaitu nanti siswa-siswi sekalian membuat tempoyak dari berbahan dasar durian. Mengerti? Karena di daerah kita ini sangat banyak sekali buah durian yang ada di sekitar kita ini, ya. Ya baik. Nah setelah ini Bapak minta siapa yang mau mimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, berkah untuk kehidupan kita. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.